Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufar Rizky Akbar dari Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika, Prodi Teknik Informatika, kelas reguler sore. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan penafsiran Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Quran Surat Al-Ghafir ayat 39, Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, Quran Surat Al-Luqman ayat 33, dan Quran Surat Ibrahim ayat 3. Yang pertama, Quran Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala ta'sa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasadil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada ayat ini, Allah menerangkan 4 macam nasihat dan petunjuk yang telah ditujukan kepada Qarun oleh kaumnya. Orang yang mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat. 1. Orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak. Hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintahnya, mendekatkan diri kepadanya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan akhirat. Manfaatkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum kesibukanmu, dan hidupmu sebelum matimu. 2. Setiap orang dipersilahkan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia, baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan yang lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik diri sendiri maupun keluarga mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya. Sabda Nabi Muhammad SAW, kerjakanlah seperti kerjanya orang yang mengira hidup selamanya, dan waspadalah seperti akan mati besok. Riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. 3. Setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, misalnya membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahmi, dan lain sebagainya. 4. Setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi dan berbuat jahat kepada sama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian, Quran Surat Ghafir ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar. Yang artinya, wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Pada ayat ini diterangkan bahwa orang yang beriman kepada Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, di mana kesenangan serta kebahagiaan yang diperoleh di dalamnya adalah kesenangan dan kebahagiaan yang tidak sempurna, serta tidak kekal. Adapun kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kesenangan dan kebahagiaan yang diperoleh adalah kesenangan dan kebahagiaan yang sempurna. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu mengingkari Allah dalam kehidupan dunia ini agar kamu terhindar dari siksanya di akhirat nanti. Selanjutnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang artinya,
Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Di dalam ayat ini, Allah menyebutkan manusia yang memperoleh keuntungan dunia akhirat, yaitu orang-orang yang di dalam doanya selalu meminta agar mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan terjauh dari siksaan api neraka. Untuk mencapai hidup bahagia di dunia, harus melalui beberapa persyaratan. Di antaranya harus sabar dalam berusaha, patuh kepada peraturan dan disiplin, pandai bergaul dan dipercaya serta mempunyai maksud baik dalam usahanya. Untuk mencapai hidup bahagia di akhirat, haruslah mempunyai iman yang murni dan kuat, serta mengerjakan amal soleh dan mempunyai akhlak yang mulia. Maka untuk terlepas dari siksa neraka, hendaklah selalu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan maksiat, menjauhkan diri dari sifat yang keji, serta memelihara diri jangan sampai berbuat hal-hal yang diharamkan Allah karena pengaruh syahwat dan hawa nafsu. Selanjutnya, Quran Surat Ibrahim ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabtagunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Yang artinya, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu dalam kesesatan yang jauh. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih menyukai kehidupan duniawi daripada kehidupan akhirat, menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan menginginkan agar orang-orang menjauhi jalan lurus yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Mereka itu sesat sejauh-jauhnya. Berbagai urusan duniawi tidak boleh melalaikan kita dari mempersiapkan diri bagi kehidupan akhirat. Akan tetapi, carilah kehidupan duniawi itu juga tidak boleh diabaikan sama sekali. Sebagaimana firman Allah, pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Orang-orang kafir tidak hanya mengingkari Al-Quran, tetapi juga menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti jalan yang benar itu, yaitu menghalangi manusia mengenal ajaran Islam dan menjadikannya pedoman hidup. Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang sesat dan berusaha menyesatkan orang lain, sehingga kejahatan mereka berlipat ganda. Mereka juga berusaha dengan berbagai tipu daya agar jalan lurus yang ditujukan oleh Allah menjadi bengkok. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan apa yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu dan maksud jahat mereka. Dengan demikian, maka kesalahan yang mereka lakukan menjadi berlipat ganda lagi. Sewajarnya lah mereka itu ditimpa kemurkaan Allah karena mereka itu telah sesat dan kafir. Dan yang terakhir, Quran Surat Al-Luqman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqu fala tagurranakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu, dan janganlah pula menipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang telah menciptakan manusia dan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya untuk kepentingannya. Manusia hendaklah takut pada hari di mana terjadinya malapetaka yang dahsyat. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari malapetaka itu. Pada waktu itu, seorang ayah tidak kuasa menolong anaknya. Demikian pula seorang anak tidak dapat menolong bapaknya, karena segala urusan waktu itu berada di tangan Allah. Tiap-tiap orang bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya. Mereka memikul dosanya masing-masing. Hanya perbuatan baik yang telah dilakukannya selama hidup di dunia yang dapat menolong manusia dari malapetaka itu. Allah memperingatkan bahwa janji membangkitkan manusia dari kubur adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan sedikit pun. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali manusia tertipu oleh kesenangan hidup di dunia dan segala kenikmatan yang ada padanya, sehingga mereka berusaha dan menghabiskan seluruh waktu yang ada untuk memperoleh dan menikmati kesenangan-kesenangan duniawi. Akibatnya, tidak ada waktu lagi untuk beribadah kepada Allah, serta mengerjakan kebajikan dan amal soleh. Padahal, kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal, dan lebih baik. Demikian pula Allah memperingatkan manusia akan tipu daya setan, yang selalu mencari-cari kesempatan untuk memperdaya manusia. Setan itu menjadikan kehidupan dunia itu indah dalam pandangan matanya, sehingga mereka lupa kepada tugas yang dipikirkan oleh Allah kepada mereka sebagai khalifatullah fil ard, makhluk yang diberikan tugas memakmurkan bumi. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.